Selamat pagi, perkenalkan nama saya Emilia Yasinta Sajung. Saya dari SMA Negeri 1 Komodo. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menjawab 2 buah pertanyaan sebagai penugasan tentang refleksi diri di modul 1.1.A.4. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa intisari pemikiran Bapak Ki Hajat Dewantara tentang pendidikan? Baiklah, saya akan menjawab di mana pendidikan itu adalah memberikan tuntutan terhadap segala bentuk kuadrat yang dimiliki anak-anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya itu seperti ini. Sekolah atau pendidikan tempat anak-anak untuk meraih cita-citanya mereka. Tugasnya kita sebagai seorang pendidik membimbing dan mengarahkan anak-anak itu sehingga suatu saat cita-citanya tercapai. Jangan ada paksaan, jangan ada sedikit tuntutan di dalamnya. Biarkanlah anak-anak belajar dengan kebebasannya masing-masing. Tetapi kita harus ingat, kebebasan itu kebebasan yang arahnya ke arah yang positif. Di dalam sekolah, jangan hanya materi yang mereka terima, tetapi baik intra maupun ekstrakurikuler. Karena di dalam ekstrakurikuler itu, anak-anak akan dilatih dan dibina bakat dan kemampuannya. Yang bakatnya di bagian musik, yang bakatnya di bagian menari, yang bakatnya di bagian puisi, itu kita latih. Jadi di dalam pendidikan bukan hanya mata pelajaran yang diterima, tetapi segala bentuk bakat dan kemampuan dari anak-anak. Itu jawaban yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai seorang guru atau pembelajar dan sebagai seorang pembelajar atau murid? Jadi di sini saya sebagai guru itu adalah fasilitator. Tugasnya fasilitator itu adalah memberikan yang diinginkan oleh anak-anak, mengarahkan dan menjawab segala keluh kesah anak-anak. Selain kita hanya memberikan materi di dalam kelas, di luar kelas juga pun kita harus bisa membina, membimbing dan mengarahkan anak-anak kita ke arah yang benar. Maksudnya seperti ini. Sebagai contoh, saya pembina OSIS di SMA Negeri 1 Komodo. Di sini saya melatih anak-anak saya untuk bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin, berbicara di depan. Bagaimana caranya melatih membuat proposal dengan sponsorship. Ya, bagaimana caranya membuat suatu kegiatan atau event seperti contohnya festival. Jadi di dalam festival ini kita akan membuat tempat atau wadah di dalam festival ini untuk mengimplementasikan atau mengeksplor semua bakat dan kemampuannya anak-anak. Yang tadi saya sudah katakan, baik di dalam bidang musik, seni tari, puisi, dan juga UMKM. Di sini kita akan melatih anak-anak untuk meng-UMKM, bagaimana caranya mereka untuk berdagang dan menghasilkan uang. Jadi di sini tugas seorang pendidik bukan hanya mengajar materi, tetapi sangat banyak. Dan yang paling penting, jangan sampai murid kita takut dengan kita. Ya, bagaimana caranya membuat kenyamanan di dalam hati siswa-siswi. Baik, sudah Bapak Ibu, itu yang sudah saya jelaskan dari 2 pertanyaan di dalam penugasan saya tentang refleksi diri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.